Dicari di jalan gak ketemu. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pemirsa Ihabes TV yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita berjumpa kembali teman-teman. Tentunya dalam rangkaian acara Ihabesius yang dimana di kesempatan kali ini ataupun episode kali ini kita akan membawakan dua berita. Berita pertama itu datang dari unit yayasan ya, dari unit yayasan dakwah Islam Cahaya Ilmu tentang pelatihan pegawai baru. Lalu kedua itu ada dari unit umum terkait panen kangkung hidroponik. Kira-kira seperti apa kedua berita yang akan kami tayangkan sesaat lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ihabes TV dan kami dari studio mengucapkan selamat menyaksikan. Bismillah, orientasi karyawan baru merupakan kegiatan penting di lingkungan kerja yang bertujuan untuk mengenalkan lingkungan, visi, misi, tujuan, kebijakan, susunan organisasi, hak, kewajiban, dan prosedur kerja kepada karyawan baru. Di Sekolah Ibnu Hajar Boarding School, orientasi ini dirancang untuk memastikan setiap karyawan baru memahami hal-hal yang mendasar dan mengetahui kewenangan serta tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kegiatan orientasi ini dipandu oleh Ustadz Pujianto LC MPD yang menjabat sebagai Ketua Yayasan Dakwah Islam Cahaya Ilmu. Acara ini bertempat di ruangan training yang telah disiapkan khusus untuk memberikan kenyamanan dan fokus bagi peserta orientasi. Selama kegiatan orientasi, karyawan baru diberikan informasi yang komprehensif mengenai pertama, lingkungan kerja, lalu ada visi dan misi, kebijakan dan prosedur, susunan organisasi, dan juga tugas pokok dan fungsi. Tujuan utama dari orientasi karyawan baru adalah membantu mereka menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja yang baru. Dengan orientasi ini, karyawan baru diharapkan dapat terintegrasi dengan baik ke dalam organisasi dan mulai bekerja dengan efektif. Selain itu juga, orientasi ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai visi dan misi sekolah, sehingga karyawan baru dapat bekerja dengan tujuan yang sejalan dengan arah dan tujuan sekolah. Mungkin demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Barakallahu fikum. Baik, itu dia teman-teman mengenai berita pertama, yaitu pelatihan para pegawai baru yang dimana bisa kita lihat ya tadi di liputan sebelumnya ataupun di video sebelumnya. Yang Masya Allah tentunya langsung dirangkul teman-teman dan juga diberitahukan mengenai dasar-dasar supaya lebih mudah untuk beradaptasi di lingkungan kerja yang baru. Jadi hal ini membuat para karyawan baru ataupun para pengajar baru dan para pendidik baru itu lebih leluasa dan ataupun lebih nyaman ya bekerja karena sudah mengetahui nih seperti apa sih gambaran kalau saya mengajar di lingkungan Ibnu Hajar Boarding School. Dijelaskan juga mengenai visi misi, tujuan, kebijakan, susunan organisasi, hak, dan lain sebagainya sebagaimana yang telah dijelaskan di liputan tadi teman-teman. Ya mungkin kurang lebih seperti itu berita pertama, langsung saja kita lihat berita kedua mengenai panen kangkung hidroponik. Kira-kira seperti apa nih panen kangkung yang diadakan ataupun yang dilaksanakan di unit Ibnu Hajar Boarding School. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ihabes TV dan kami dari studio mengucapkan selamat menyaksikan. Bismillah, Sekolah Ibnu Hajar juga mengembangkan program pembudidayaan sayuran melalui teknik hidroponik. Teknik ini menjadi solusi efektif untuk mengatasi masalah lahan sempit dengan biaya yang relatif murah, namun tetap mampu menghasilkan tanaman yang sehat dan berkualitas. Metode menanam secara hidroponik merupakan cara bercocok tanam menggunakan media air yang dicampur dengan nutrisi yang diperlukan tanaman. Salah satu contoh sayuran yang dibudidayakan dengan teknik ini adalah kangkung. Kangkung yang ditanam menggunakan teknik hidroponik terlihat lebih hijau dan segar, siap untuk dipanen dan dikonsumsi oleh murid-murid Ibnu Hajar. Panen tanaman hidroponik kangkung dapat dilakukan pada umur 21 hingga 25 hari. Pemanenan yang lambat dapat menimbulkan rasa pahit pada batang dan daun tanaman kangkung. Selain kangkung, banyak jenis sayuran lain yang dapat dibudidayakan menggunakan teknik ini, seperti sayuran pakcoy, bayam, selada, dan lain-lain. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Pak Sarbudin. Kebetulan hari ini kita sedang menanam kangkung di lantai 4 SD IHBS dengan menggunakan sistem hidroponik yang menggunakan rockwool dan ebimik. Kebetulan rockwool itu terbuat dari bebatuan dan pasir yang dipanaskan di atas 1500 derajat. Dan ebimik kita menggunakan dengan ukuran di bawah 1000 atau paling maksimal 800, karena kalau di atas 800 kalau kangkung ini daunnya terbakar, jadi di bawah 1000. Panen itu kangkung itu paling lama 22 hari atau 20 hari juga sudah bisa dipanen kalau kangkung. Kalau bibitnya itu 5 hari 4 hari itu sudah tumbuh dan sudah bisa dipindahkan ke paralon. Kebetulan kita di sekolah ABS kita boarding, kita manfaatkan hasil daripada panen ini kita buat siswa dari SD, SMP, putra dan putri, SMA putra dan putri, semuanya kita bisa dapat mencicipi kangkung ini. Dan pegawai-pegawainya juga. Jadi bukan hanya siswa aja. Semuanya berarti. Semuanya, betul. Pembudidayaan tanaman hidroponik di sekolah juga memiliki manfaat tambahan, yaitu meningkatkan kadar oksigen di udara. Semakin banyak kandungan oksigen di udara sekitar sekolah, udara menjadi lebih bersih, segar, dan menyehatkan bagi para murid. Dengan demikian, pembudidayaan sayuran hidroponik di sekolah tidak hanya bermanfaat dalam hal penyediaan sayuran, tetapi juga dalam menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi seluruh komunitas sekolah. Mungkin demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Barakallahu fikum. Nah, itu dia teman-teman mengenai berita kedua ataupun berita terakhir di episode kali ini, yaitu panen kangkung hidroponik, yang dimana bisa kita lihat langsung tadi di liputan ya. Masya Allah, sayurannya ataupun kangkung tersebut terlihat sangat hijaunya tuh hijau segar banget gitu teman-teman. Bahkan ini jujur ya, itu saya nyicip langsung. Jadi metik langsung, motek gitu, terus saya makan langsung. Jadi apa ya, nggak tahu rasanya ya rasa sayuran sih, maksudnya rasanya flat gitu, rasa tanaman. Cuman nggak pahit gitu, enak, Masya Allah. Jadi mungkin emang kelebihannya juga hidroponik lebih gampang merawatnya juga ya teman-teman, lebih terawat, terus juga langsung memang menggunakan, saya kurang paham mungkin menggunakan nutrisi khusus dan juga lain sebagainya. Tapi tidak hanya kangkung teman-teman, ada juga seperti pakcoy, bayam, selada dan lain-lain. Di HBS juga seperti itu, tidak hanya kangkung saja, kita bergantian gitu teman-teman, sayurannya tanam. Mungkin saat itu kangkung, kedepannya bisa jadi pakcoy ataupun bayam dan lain sebagainya. Ya kurang lebih seperti itu teman-teman berita kedua ataupun berita terakhir di episode kali ini. Mungkin sekian ya, kita ketemu lagi di episode berikut ya. Dan mohon maaf banget teman-teman sebelumnya, saya mungkin lagi kurang fit, sisaan aja sih ya. Teman-teman doakan saja supaya saya dan juga seluruh teman-teman, apalagi para siswa ya mungkin memang lagi kurang fit karena lagi pancaroba juga teman-teman, segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kekuatan ataupun stamina lebih agar lebih kuat juga imunnya dan lain sebagainya teman-teman. Amin Allahumma amin. Baik, mungkin sekian, saya Zain sebagai presenter di episode kali ini, mohon izin pamit undur diri. Dan mohon maaf bila baik salah kata itu datangnya dari diri saya pribadi dan syaitan, dan kebenaran hanya milik Allah Azza wa Jalla semata. Jangan lupa teman-teman untuk tetap saksikan IHBS News di channel YouTube IHBS TV. Jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan subscribe, dan follow di seluruh platform sosial media kita, baik di Instagram ataupun Facebook dengan nama akun IHBS News. Mungkin sekian, saya mewakili seluruh tim kreatif IHBS. Kami mengucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.